Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memuliakan kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang bapak dari Abu Hanifah terkait ketika beliau memakan sebuah apel. Dikisahkan dalam kitab Al-Aghani oleh Abul Faraj Al-Asfahani, meskipun tidak dijelaskan tentang kesahihan kisah ini, tetapi para ulama mengatakan tidak mengapa dikisahkan kisah tersebut karena memberikan pelajaran yang sangat berharga. Disebutkan bahwasanya suatu ketika salah seorang pemuda berjalan di sebuah jalan. Ketika itu beliau sangat lapar. Pemuda juga adalah seorang yang fakir dan melewati satu kebun apel. Dan kebun apel itu ada tangkai yang menjulur keluar pagar. Maka dia pun memetiknya. Ya, satu buah apel, karena ketika itu pemuda ini sangat lapar sekali. Maka dia pun memetiknya lalu memakannya. Setelah memakannya, kembali dia ke rumahnya, dia sadar bahwasanya ini apel ini adalah milik orang lain. Saya tidak berhak untuk memakannya. Itulah yang menjadi pikirannya terus menerus. Akhirnya dia pun mencari pemiliknya. Pemilik kebun apel itu. Singkat cerita, dia pun mendapati pemiliknya, salah seorang atau orang tua. Pemiliknya ini sudah tua. Lalu mengatakan, wahai bapak, wahai paman, tolong saya dihalalkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah memakan satu buah apel yang ada di kebun bapak. Tolong saya dimaafkan karena saya takut ini akan menjadi dosa bagi saya di hari akhirat kelak. Apa kata sang bapak? Tidak, saya tidak akan halalkan, saya tidak akan maafkan. Saya akan menuntut Anda di hari akhirat kelak. Maka sang pemuda ini pun terus memelas. Tolong bapak, paman, halalkan saya takut kepada Allah. Dengan sebab satu apel yang saya mau pekerjakan, saya siap bekerja apa saja yang bapak persyaratkan kepada saya, agar yang penting halalkan apa yang sudah saya makan ini. Akhirnya karena terus memelas, bahkan terus menangis pemuda ini demi agar dihalalkan satu buah apel yang dia makan, yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Akhirnya pemilik kebun itu mengatakan, iya, saya maafkan kamu wahai pemuda, dengan syarat engkau harus menikah dengan anak saya. Maka pemuda ini pun berpikir, bagaimana saya bisa menikahi anak bapak ini, saya orang miskin, saya belum siap, saya masih belia, pemuda belia, saya tidak punya apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa dia mengatakan, iya, saya siap menikahi anak bapak.
Kemudian bapak itu mengatakan, hanya saja sayangnya anak saya ini ada cacatnya. Dia buta, dia bisu, dia tuli, dan dia lumpuh. Maka pemuda ini pun semakin gundah, semakin bersedih bagaimana bisa menghadapi memiliki istri begini, bagaimana nanti mengurusi kehidupannya dan seterusnya, keluarganya. Tapi demi untuk agar pemilik kebun itu menghalalkan apa yang sudah saya lakukan, maka saya pun menerimanya. Apa kata pemuda itu? Iya Pak, saya siap. Maka pemilik kebun itu mengatakan, insya Allah pernikahan kamu dengan putri saya, dengan anak perempuan saya di hari Kamis depan. Maka tibalah pada hari Kamis depan tersebut, pemuda itu pun mendatangi itu rumah bapak, lalu mereka dilangsungkanlah pernikahan. Setelah selesai ijab kabul, pemirsa sekalian, maka pemuda ini pun disuruh masuk ke kamar menemui calon istrinya, untuk menemui istrinya. Pas dia membuka pintu, mengucapkan assalamualaikum, tiba-tiba si anak perempuan ini pun menjawab waalaikumsalam. Perempuan ini pun langsung menyambut sang suami dengan mencium tangannya. Maka pemuda ini pun kaget. Mengapa bisa demikian? Bukankah ayahmu mengatakan engkau itu buta, engkau itu tuli, engkau itu bisu, engkau itu lumpuh, tapi kenapa engkau bisa menjawab salam saya? Engkau bisa berbicara. Tapi kenapa engkau bisa berjalan menyambut saya, mencium tangan saya? Kenapa engkau bisa mendengarkan perkataan salam saya? Maka wanita ini pun menceritakan, sebenarnya benar apa yang disampaikan bapak saya itu, ayah saya itu buta karena selama ini saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuli karena saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Saya bisu karena saya tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lumpuh karena selama ini saya tidak pernah pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika engkau datang kepada ayah saya meminta untuk dihalalkan karena memakan satu buah apel, maka ayahku pun mengatakan kepada saya, jika sekiranya pemuda ini begitu takutnya kepada Allah meskipun hanya memakan satu buah apel, dan berarti pemuda ini sangat cocok menjadi menantu bagi anak saya, suami bagi kamu wahai anakku, karena dia tentu akan lebih takut kepada Allah tatkala dia akan menjadi suami bagi kamu, akan menjadi kepala keluarga bagi kamu. Dia akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tidak lama kemudian memiliki anak. Itulah anaknya yang tumbuh dewasa menjadi seorang imam besar, yaitu Nu'man bin Sabit, yang dikenal dengan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama 4 mazhab yang sangat terkenal. Demikianlah pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, satu kisah yang sangat luar biasa yang memberikan pelajaran yang sangat berharga, arti penting sifat kejujuran. Seorang pemuda tadi jujur, dia mengakui kesalahannya,
seorang pemuda yang warok, yang takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika itu beliau dalam keadaan keterpaksaan, dalam keadaan kelaparan. Begitu juga seorang wanita soleha yang menjaga harga dirinya, menjaga martabat dan harkatnya, sehingga Allah pertemukan antara seorang pemuda yang soleh dengan wanita yang soleha, akhirnya melahirkanlah keturunan-keturunan yang soleh, yaitu apa? Imam Abu Hanifah, salah seorang ulama besar yang tidak lagi diragukan tentang keilmuannya dan kefakihannya. Semoga kita juga menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa takut kepada Allah, menjadi seorang pemudi-pemudi, wanita-wanita yang takut kepada Allah, yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga menjadi orang-orang tua yang memilih pasangan-pasangan anak-anak kita dengan pasangan-pasangan yang soleh dan soleha, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang benar datang dari Allah saja, yang salah dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.